bagaimana sabda yang menjadi daging mampu mengubah bukan hanya hati manusia, tetapi juga arah sejarah dunia, khususnya dinamika diplomasi bangsa-bangsa. Selamat datang di channel Inspirasi Paus Leo, Kamis 25 Desember 2025, Hari Raya Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mengenang Natal dalam terang sejarah diplomasi gereja, lebih spesifik diplomasi Vatikan dan relasinya dengan Indonesia. Pertama-tama, sabda dalam keterhubungan makna Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam kitab Yesaya disebutkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesaya bab 9 ayat 5. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini memakai kata dabar yang berarti sabda, dalam arti sabda yang aktif, pernyataan ilahi yang membawa realitas baru. Dabar bukan sekedar suara, melainkan keputusan Allah yang menggerakkan sejarah umatnya. Dalam bacaan Injil disebutkan, firman itu telah menjadi manusia. Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Dalam bahasa Yunani digunakan kata logos untuk firman yang dapat dimaknai sebagai rasio ilahi, prinsip kosmis, dan makna terdalam yang menata dunia. Bacaan pertama dan kedua tadi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saling berdialog satu dengan yang lain melalui kata dabar dalam bahasa Ibrani dan logos dalam bahasa Yunani. Keterkaitan kedua kata tersebut bermakna bahwa sabda Allah yang dahulu menjanjikan keselamatan kini mewujud secara konkret dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan kata lain, dabar yang dinantikan itu mencapai pemenuhannya dalam logos yang menjadi daging. Disinilah sabda ilahi bersatu dalam sejarah umat manusia menjadi dasar damai, dialog, dan rekonsiliasi. Tradisi suci, letak dan perannya khususnya dalam Natal 2025. Dalam tradisi suci, gereja menghidupi iman akan inkarnasi sabda dan sebagai konsekuensinya memelihara pewartaan damai serta mengembangkan dialog dengan bangsa-bangsa
budaya, agama-agama, dan berbagai iman kepercayaan. Hal tersebut merupakan sintesis tradisi suci. Berikut penjelasannya. Pertama, inkarnasi sabda merujuk Injil Yohanes bab 1 ayat 14 dan Katekismus Gereja Katolik nomor 461 sampai 464. Kedua, pewartaan damai merujuk surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 14 dan Gaudium et Spes nomor 77. Ketiga, dialog lintas bangsa merujuk Gaudium et Spes nomor 92. Keempat, dialog lintas iman merujuk Nostra Aetate nomor 2 dan Redemptoris Missio nomor 55. Dan kelima, keberlanjutan historis merujuk Magisterium Pasca Vatikan II. Yang dimaksud Magisterium Pasca Vatikan II adalah ajaran resmi gereja setelah Konsili Vatikan II yang menafsirkan dan mengaktualisasikan tradisi suci dalam konteks dunia modern. Dalam semangat inilah peran para paus, khususnya Paus Leo pertama, dalam dinamika diplomasi gereja, dan lebih khusus lagi sekarang Paus Leo ke-14 mengambil peran signifikan sebagai jembatan moral dan diplomatik bagi dunia, termasuk dalam menjalin hubungan secara khusus dengan gereja Ortodoks akhir-akhir ini. Panduan praktis sehari-hari. Natal mengajak kita membangun relasi, bukan dengan kekuasaan, yang termasuk kekuasaan di sini dalam arti yang luas, tetapi dengan dialog dan penghormatan martabat manusia satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, penghayatan Natal berarti berani menjadi pembawa damai. Dimulai dari keluarga, dalam masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan profesi, dan dalam ruang publik. Sharing singkat pengalaman iman pribadi. Sebagai dosen hukum internasional dan peneliti di Fakultas Hukum, juga peneliti di Pusat Studi Asia Pasifik, dan pernah juga peneliti di Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada. Saya melihat bagaimana diplomasi bukan hanya soal kepentingan negara, tetapi juga soal nilai-nilai dan etika global. Hubungan diplomatik Indonesia dan Vatikan yang saat ini berusia 75 tahun. Kunjungan presiden-presiden Indonesia ke Vatikan
untuk bertemu Paus. Sebaliknya, kunjungan 3 Paus, Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus kedua, dan Paus Fransiskus ke Indonesia, mencerminkan bagaimana logos yang menjelma itu mengalir ke dalam praktek hubungan antar bangsa, mengutamakan perdamaian, kemanusiaan, dan keadilan. Refleksi Natal mengingatkan kita bahwa sejarah dunia tidak digerakkan semata-mata oleh kekuatan politik, tetapi oleh Sang Sabda yang menjadi manusia. Di tengah dunia yang terpecah belah, Kristus hadir sebagai pengharapan yang hidup, yang mengundang bangsa-bangsa untuk berjalan bersama dalam damai. Sebagai penutup, jika refleksi ini bermakna bagi Anda, silakan subscribe, like, dan share channel Inspirasi Paus Leo. Tuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Bagaimana Natal memberi makna bagi diri masing-masing dalam hidup dan bagi negara dan bangsa kita. Saya mempunyai 2 channel lain. Satu, Makna Tersembunyi Alkitab, dan 2, Living Hope with Gus Pring. Link ada di deskripsi. Terima kasih, salam sehat, selamat merayakan Natal.